Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membahas kembali mengenai soal-soal CPNS dan P3K pada materi tes wawasan kebangsaan atau TWK. Untuk bagian keenam ini, kita akan membahas tetap pada materi Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, kita ke soal, yaitu pembacaan teks Pancasila dalam setiap upacara-upacara resmi diatur dalam titik-titik. Kita lihat pilihan jawaban. Untuk pilihan A, yaitu TAP MPR RI nomor angka Romawi 2 garing MPR garing 1978. Untuk pilihan B, Impres atau Impresi Presiden nomor 12 tahun 1968. C. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985. D. TAP MPR RI nomor 1 garing MPR garing 1983. E. TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 2003. Jika kita melihat soal ini sebenarnya menguji kemampuan kita dalam mengingat mengenai fakta-fakta berupa pengetahuan faktual, ya. Jadi kalau kita lihat pilihan jawabannya, maka jawaban yang paling benar ialah itu pada pilihan D, yaitu TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 1983. Mari kita lihat pembahasan soal. Nah, pembacaan teks Pancasila ini dalam setiap upacara-upacara resmi itu memang diatur dalam TAP MPR nomor 1 garing MPR tahun 1983. Jadi ini diingat ya, dihafalkan. Ini harus dihafalkan karena ini memang tipe-tipe soal yang menguji kemampuan kita dalam mengingat. Kita ke soal selanjutnya, yaitu rumusan dasar negara yang digagas oleh Muhammad Yamin adalah untuk pilihan jawaban A, yaitu peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. B. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. C. Peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. D. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, peri kerakyatan. E. Peri ketuhanan, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Kalau kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling benar itu ialah B, ya. B, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Jadi ini adalah pilihan jawaban yang benar. Kita lihat pembahasan bahwasanya rumusan dasar negara yang diajukan oleh Profesor Muhammad Yamin ini diajukan secara lisan. Ada kuncinya di sini lisan. Jadi kelima dari pilihan soal tadi itu adalah konsep rumusan dasar negara yang diajukan oleh Muhammad Yamin secara lisan pada tanggal 29 Mei tahun 1945, itu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Di sini saya tampilkan gambar dari sosok Muhammad Yamin karena beberapa soal saya pernah menemukan beberapa soal yang
di mana menampilkan gambar tokoh dari tokoh-tokoh bangsa. Jadi sangat penting sekali sebenarnya untuk mengingat bagaimana wajah dari tokoh-tokoh nasional kita. Jadi ini diingat bahwa seperti inilah wajah dari sosok Profesor Muhammad Yamin ini. Kita ke soal berikutnya, yaitu sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun, masih banyak kasus penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satunya yaitu penyimpangan terhadap sila ketiga. Soal ini menanyakan mengenai sila ketiga. Di bawah ini kasus penyimpangan terhadap sila ketiga yang pernah terjadi di Indonesia ini adalah, mari kita lihat pilihan jawaban. Untuk pilihan jawaban pertama ada kerusuhan Tolikara Papua, ada kasus perbudakan buruh Panci, ada kasus pelecehan seksual di sekolah, ada kasus penyerangan Mapolres Oku di Sumsel, dan ada KKN dinasti. Nah, mari kita analisis setiap pilihannya. Kalau ini pada pilihan A yaitu kerusuhan Tolikara Papua adalah peristiwa HAM ya, peristiwa HAM, dan juga untuk kasus perbudakan ini itu adalah penyimpangan pada sila kedua Pancasila, itu merendahkan harkat dan martabat manusia, yaitu kasus perbudakan. Begitu pula dengan pilihan C, yaitu kasus pelecehan, ini juga sama, yaitu pada sila kedua, tapi disoalkan menanyakan sila ketiga. Untuk kasus penyerangan Mapolres Oku di Sumsel ini adalah bentrok antar TNI dan Polri. Kalau KKN dinasti ini berbicara mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di antara beberapa keluarga pejabat. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban dari soal ini, maka pilihan yang paling mendekati benar itu dia bentrok yang terjadi antara TNI Polri pada kasus penyerangan Mapolres Oku di Sumsel. Kita lihat jawabannya, ya D. Mari kita lihat pembahasan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pada kasus Tolikara di Papua itu adalah kasus pelanggaran HAM dan pembakaran rumah ibadah, dan juga melibatkan peran suku, atau dalam hal ini terjadi perang antar suku yang ada di Papua. Dan kita juga harus pahami bahwasanya kerusuhan di Tolikara ini merupakan salah satu kerusuhan yang multidimensional. Artinya kerusuhan ini terjadi banyak penyebab, termasuk latar belakangi dari organisasi Papua Merdeka OPM. Nah, di soalnya kan khusus menanyakan sebenarnya sila ketiga Pancasila ya, karena kalau ini masuk juga sila ketiga, tetapi ada sila lain yaitu pelanggaran HAM, yang dimana sila kedua pembakaran rumah ibadah, yang itu berarti penyimpangan dalam hal sila pertama. Jadi karena soalnya fokusnya hanya sila ketiga, maka pilihan untuk soal jawaban untuk kerusuhan Tolikara Papua ini tidak benar ya. Dan untuk kasus penyerangan di Mapolres Oku di Sumatera Selatan itu adalah kasus di mana bentrokan antar TNI dan Polri. Dan kalau kita lihat dan baca beberapa berita itu, maka
penyimpangan-penyimpangan ini sebenarnya lebih berfokus kepada penyimpangan pada sila ketiga Pancasila ya. Karena sebenarnya TNI dan Polri itu satu, sama-sama seorang abdi negara. Dan tidak ada sila lain yang dibahas di sini. Jadi jawabannya sangat betul jika pilihannya kita memilih kasus penyerangan Mapolres Oku di Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya bahwa kita juga harus memahami bahwasanya Indonesia itu terdiri dari berbagai macam adat, suku, dan ras. Semua suku memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Membandingkan serta menganggap suku, ras, dan adat lain remeh merupakan salah satu pelanggaran dari sila ketiga. Karena semua ciptaan Tuhan itu berbeda dan saling melengkapi. Namun, sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Namun masih banyak kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah penyimpangan terhadap sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kasus penyimpangan terhadap sila ketiga yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus penyerangan Mapolres Oku di Sumatera Selatan. Karena kasus penyerangan ini sebenarnya dapat berimplikasi terhadap terpecahnya hubungan antara Polri dengan TNI. Jadi kalau kita memilih pilihan tersebut, yaitu kasus penyerangan Mapolres Oku, sangat benar ya, karena sangat berpotensi sebenarnya kalau terjadi bentrok antara TNI dan Polri itu memecah persatuan dan kesatuan. Saya ingin mengakhiri video kita pada hari ini dengan kata-kata bijak dari Harold Whitman, yaitu dia pernah berkata, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan, karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk hidup. Baiklah, terima kasih. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.